Oke, recording sudah dimulai ya, Mas Bram. Jadi ini saya Ainun di Singapura belajar bareng Mas Bramandia di Silicon Valley. Kita sebut Silicon Valley aja ya. Tapi saya Silicon malah yang pakai Valley. background ini Golden Gate malah. Balik. Iya, ini misleading kayaknya ini. Misleading. Adanya cuma itu ini Mas. Malah crash tadi. Saya coba gambar lain malah crash. Asik Oh ya ada iya, background ya. iya keren ya. Ya ini Nah oke ini Mas. Jadi ceritanya kita mau belajar machine learning bareng-bareng kan. benar. Tentunya Mas Bramandia ini sudah lebih jago karena beliau ada di tim TensorFlow-nya Google. Woi, Wah, tapi baru mantap. masuk sih sebenarnya. Jadi Baru masuk. jago baru masuk ini masalahnya. Jadi harus belajar Berapa minggu Mas di tim itu? 3 bulan. 3 bulan ya nggak baru masuk lah ya Allah. 3 bulan ya masih banyak ya masih ramping up lah sebenarnya. Ya mantap. Inilah repotnya kalau dengan orang rendah hati ya. Saya Waduh. minta ngajarin saya katanya belajar bersama ya repot ya. Oke Mas, jadi kemarin kita awalnya berpikir untuk mencari yang end to end kan, belajar machine learning bareng, mencari yang end to end. Terus saya usulkan Fast.ai. Nah, Mas Bram udah buka-buka bentar. Gimana Mas komentarnya Fast.ai? Komentarnya kayaknya sih bagus, kayaknya tujuannya kayak mulia ini Fast.ai ini. Iya. Tapi tadi itu aku yang a bit worry adalah apa namanya ini mereka kayak ada another layer itu on top of PyTorch kan yang mereka bikin sendiri library-nya gitu. Library-nya Fast.ai gitu. Jadi kalau buat belajar dan library-nya itu nggak begitu populer gitu kan. Kalau kita tanya survei-survei gitu pakai apa buat machine learning, mesti either kalau nggak TensorFlow ya PyTorch. And TensorFlow setahu saya masih jauh lebih banyak yang pakai gitu. Untuk production sama untuk ya di mana aja kebanyakan TensorFlow. Mungkin kecuali beberapa use case research apa gitu, mungkin beberapa use PyTorch. Tapi kalau outside that use case itu most people still use TensorFlow gitu. Itu juga kan yang penting juga community-nya gitu kan. Sebanyak apa kontributornya, seberapa banyak apa namanya masih aktif dikembangkan apa enggak kan gitu kan. Jadi kalau Oke. ya Cuman just to clarify sebetulnya Fast.ai itu pakai PyTorch, tapi dia create additional layer kan on top of that. Tapi let's nggak apa-apa, kita ini lagi, sekarang kita visit lagi, mencari lagi, kita belajarnya enaknya bareng-bareng mulai dari yang mana gitu. Soalnya kemarin benar-benar saya usulkan yang dari teori, nah itu mungkin terlalu teoretikal. Saya kemarin kan usul kita belajar coursesnya Pak Yasir Abu Mustafa. Nah, Pak Yasir Abu Mustafa di Caltech, ya kan? Di Caltech itu sangat-sangat terkenal learning from data itu. Tapi memang sangat-sangat theoretical, highly theoretical. But saya that's belum like lihat the very sebenarnya. basic. Ya, Ya, the very aku belum basic. lihat Mau juga. coba lihat Mas? Coba Anda share screen sambil buka-buka. Oh gitu ya, coba. Mari Ya, kita kenapa lihat. saya mengusulkan itu? Karena saya ngerasa itu the very foundation. Itu kayak first principles-nya. Ibaratnya kalau kita mau belajar teknik sipil gitu ya. Nah, ini bicara tentang fisika statis gitu. Kita misalnya mau belajar teknik mesin, nah perlu belajar mekanika dulu kan, fisika mekanika dulu kan. Mau belajar bioengineering, ya harus belajar kimia dan biologi dulu toh. Seperti itu. Cuman ya memang sangat-sangat teoretikal. Nah, saya ceritanya itu ngajak teman sebenarnya karena saya udah pernah mencoba belajar itu sekali nggak sanggup, perlu teman. Terlalu itu ya, mungkin sangat theoretical ya. Jadi a lot of maybe mathematical background or that kind of things. Is it right? Not exactly. I wouldn't say mathematical background karena nggak, kalau bicara matematika apa yang diperlukan itu nggak rumit-rumit amat kok Mas. Cuma memang konsepnya itu sangat sangat akademik, sangat akademik. Oh, Ya, jadi memperkenalkan konsep-konsep atau teori landasan berpikir dulu, baru kemudian dari situ masuk ke aplikasi dan kenapa ini bisa jalan. Jadi kayak misalnya machine learning itu kan sekarang kita telan aja ya bahwa data kalau dipakai untuk train machine itu mesinnya bisa learn dari data kan gitu kan.
Itu Ya, ternyata benar. ada landasan teorinya, Mas. Itu bisa dibuktikan gitu loh. Secara matematis itu bisa dibuktikan bahwa memang belajar dari data itu possible gitu. Makanya nama course-nya itu learning from data. Jadi membuktikan dulu bahwa learning from data is possible. Terus kemudian jadi kalau paham itu jadi ngerti kenapa misalnya bias variance trade off gitu. Kenapa sometimes ketika kita mau ngurangin bias kita beresiko naik variance-nya dan sebaliknya. Kayak gitu kan sebetulnya in real life when we are solving real problems with machine learning jadi sangat terpakai. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kita coba explore opsi-opsi lain, Mas. Pak Mas, ada Ya, mau tadi lihat yang learning itu, mau share screen atau enggak? Jadi share boleh, screen. boleh. Terus satu lagi, mungkin tadi ngomong fast.ai ya, mungkin lompat sedikit. Kemarin fast.ai itu one of the challenge itu adalah mereka ini kan video kan. Jadi agak lucu juga gitu. Kita nanti belajar connect terus kita nonton video itu kan agak lucu gitu. Jadi Oke. ideally kan kita cari yang mereka ada deskripsinya, mungkin ada apanya gitu kan. Atau kalau ada video, mungkin kita in advance tonton dulu videonya, nanti waktu kita ngobrol begini, kita go through, I don't know, some lecture notes or something, right, that we can go through, gitu kan, sambil ini. Kalau kita connect gini, nonton video kan juga agak lucu, gitu. Ya, siap. Oke. Coba, mari kita share screen. Terus pandangan soal ini, itu tergantung kita mulai dari mana sih. I think both point are valid gitu. Misalnya, kalau kita belajar matematika kan, dari awal misalnya kita belajar rumus Pythagoras, tapi kan kita tidak belajar gimana itu, kok bisa jadi begitu, gitu kan. Kan kita Valid. misalkan belajar apa dulu, limit sama differentiation itu kan kita diajarin dulu, ini ada konsep kayak gini kan, mereka nggak mulai from the basic gimana how it came there gitu kan. Jadi depending on where we look, valid. people come from the middle gitu kan kayak orang belajar biologi SMP sama SMA itu kan lainnya, mungkin SMP itu mungkin lebih standar jantung gini-gini gitu kan, kalau SMA mungkin kenapa lebih detail lagi gimana gitu kan. Jadi not everything necessarily bottom up gitu. We can take a look at the top down and come somewhere in the middle, and then details can come. Ya itu maksudnya it is a valid approach gitu. Betul, setuju. Nah, setuju. Jadi memang perlu mencari yang pertengahan yang cocok buat kita berdua ini belajar bareng. Mungkin fast.ai itu jadi terlalu ke terlalu top down. Sementara yang learning from data itu terlalu bottom up, terlalu theoretical. Fast.ai aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu kalau I'm not concerned about being too top down. I'm concerned about the use a framework that is not super widely used. Gitu. Oke. Berarti dari sisi approach bahwa dia goes to hands on and solve end to end problem itu cocok berarti ya. Cuman kenapa dia kok approach-nya bikin package sendiri gitu atau bikin layer sendiri gitu ya. Iya, itu. Kalau gitu berarti mungkin mendingan yang Anda usulkan kemarin ya, yang Google Cloud pakai TensorFlow itu. Maybe I look at it as well. They also pretty heavy on the video. Ini belum share screen loh Mas. Ditungguin share screen-nya, saya nggak bisa share screen misalnya. Oh, let me see. Coba dulu share screen. Iya. Saya pencet ini. Saya lagi whiteboard, new tab, Google Chrome. Wait, let me see which one is this. Oke. Udah kelihatan ya? Nah, mantap. Oke. Kalau saya jadi landscape ini, kepala saya ikutan landscape nggak? It looks fine though. Nah, coba deh Mas, dilihat ya Mas, learning from data. Anda lihat ya. Oke, let's see. A real course, not a watered down version. Oke. Masih online course. Oke. Jadi kalau ini ya karena dia course beneran kuliah, di-record, kuliah di Caltech yang di-record gitu. Jadi yang kita lakukan itu nonton videonya Mas, nonton lecture-nya dulu, terus nanti kita diskusi. Kalau mau pakai ini ya. Nah ini videonya Caltech itu memang susah kali ya kuliahnya ya. Itu susah banget Mas, dipahaminya itu susah. Makanya saya nyari teman itu supaya bisa diskusi. Ya apakah pemahaman saya benar gitu. Terus gimana cara memahami ini. Misalnya coba deh yang pertama the learning problem.
Mungkin agak atau slide-nya dia upload juga nggak slide-nya? Benar. Ini Slide. ada lecture. I think kalau let me see. Kalau ada ini langsung videonya ini kayak YouTube. Live Kalau di lecture. YouTube-nya dia ngasih link ke slide ya. Saya lupa juga. Let me see. Nggak ada YouTube to slide converter. Slide-nya seingat saya ada kok. Cuman nggak tahu nyarinya kemana tuh. Saya ada Ini PDF-nya. Seingat saya ada. Sudah lama juga saya mencoba memahami. Tapi lumayan lah. Dapat dikit-dikit. Saya paham dikit-dikit. Tapi nggak bisa kelar. Right. Apa di Google aja mas. Learning from data slides. Gitu. Learning from data slides. Ini kayaknya ya. I think so. I think this is the one. Yeah, slides. Okay, we can take a look at the slides. Learning problem, learning visible, linear model, training testing, work support. Right. Ini kayaknya berarti familiar kan? Ini kayak machine learning course gitu kan? Kalau di NTU dulu ngambil machine learning, or something like that kan? Saya dulu nggak ngambil sih, sebuah kesalahan tapi ya sudah. Ya dulu kayak saya nggak bisa, sekarang mungkin lupa gitu kan? Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Ya, tapi ini berarti familiar kalau belajar machine learning, kayaknya cukup standar kayak begini kayaknya. But yeah, I think depending on how deep they go, I guess. So it can be very deep, or it can be just high level view. Nah ini dia menjelaskan contohnya dulu, terus dia kasih framework kan. Dia kasih framework components of learning. Jadi hipotesis, nanti ada hypothesis space. Dia menjelaskan apa namanya, kenapa. Ya itu yang saya bilang, dia memberikan framework dulu. Jadi ada hypothesis space. Terus kemudian hypothesis space itu mana yang ya ada hypothesis set kan. Dari hypothesis space-nya itu, terus mana yang paling sesuai berdasarkan data. Nah itulah jadi final hypothesis gitu. Jadi ibaratnya kalau menebak rumus prediksi apakah orang ini default atau enggak, rumus prediksi apakah orang ini laki-laki atau perempuan, itu diantara jutaan possible rumus atau miliaran rumus yang mungkin ada, mana yang paling akurat, yang paling mendekati berdasarkan data, gitu sih. Ringkasnya segoblok-gobloknya pemahaman saya. Pokoknya itu yang di mana this particular slides kan itu, that's what they say here, I guess. Betul. Nah itu nanti akan makin lama makin susah gitu sih, terutama yang variance trade-off itu kayaknya menurut saya konsep yang paling penting, tapi tidak mudah untuk memahaminya. Nanti ada sebagian bagiannya gitu. Nah ini sih yang saya usulkan, tapi ini jadi teori banget sih, banget. Benar. Ya, tapi masuk akal. This can be one option kan. Kita kan lagi explore option kan. One is that look at it at the theoretical point of view kan. Jadi how does it work within the hood? Oke, satu opsi. Coba sekarang Mas Bram usul opsi yang lain. Opsi yang lain adalah kita mulai. Wait, I just want to go. Oh, this is finished. Okay. Ya, opsi yang lain adalah ini apa namanya? We pick one problem and we solve it end to end gitu. Jadi intinya when we learn something gitu kita langsung aplikasikan gitu. Betul. Dan juga berarti nggak harus course kalau gitu ya. Maksudnya kita bisa pilih aja problem apapun gitu, terus kita coba bikin gitu. Nggak harus course berarti ya. Benar, cuma kalau udah ada yang, maksudnya kan ideally kita belajar dari set of lecture atau set of website yang udah menjelaskan gimana di solve it kan, as opposed to we have to solve ourselves kan. Oke. Kalau approach-nya begitu, kayaknya tergantung problem yang mau kita solve, Mas. Karena courses itu akan spesifik. Misalnya kalau kita mau solve NLP problem, bahasa Indonesia NLP gitu. Nah, mungkin kita nanti nyari courses tentang NLP, terus mungkin ya selangkah-langkahnya ya nyari references tentang bahasa Indonesia dalam NLP gitu. Benar, tapi kalau kita mulai dari beginner itu kan
I'm sure there are a lot of courses. Maksudnya kan, I don't think we want to pick a problem kan. We want to pick a beginner problem, right? We don't want to pick a specific problem kan. Iya. Tapi Fast.ai nggak cocok ya. Fast.ai soalnya gitu, dia ngasih beginner problem sih. Jadi mulai yang paling basic. Coba kita ke Fast.ai deh. Aku cocok sebenarnya. I look through this, I skim through this. I think it's pretty good. Tapi tadi itu aku masalah frameworknya aja. Masalah frameworknya aja sih. Kalau gitu gimana kalau custom, Mas? Jadi problemnya kita ngikut Fast.ai, tapi kita coba solve sendiri pakai yang standar. Jadi kalau TensorFlow, TensorFlow, kalau keras ya keras gitu. PyTorch ya PyTorch, ya kan? Nggak pakai. Bisa, tapi kan kita jadi harus figuring out ourselves gitu. Kalau misalnya kita pick some problem, katakan biasa problem kan paling gampang yang terkenal mungkin MNIST gitu kan, atau whatever the variant of MNIST gitu kan, yang udah ada tutorial yang buat that particular framework that we care about gitu, itu mungkin lebih mudah belajarnya. Apalagi kan kita kan maunya kan beginner kan. Gitu, let me see. Jadi kita kemana? Terus juga ya mana ya? Tadi aku sudah ke sini. Let me see. Tadi aku sudah ke oh belum, harus klik sini ya. Ya lesson. Nah kan image classification ini kan cukup. Cukup standar ya kayak gini. I think this is easier to start daripada yang theoretical sih in my opinion. Setuju. Cuman Anda nggak setujunya approach-nya Fast.ai pakai package. Coba mungkin ditunjukkan deh Mas, mana contohnya yang Anda merasa itu nggak standar gitu. Let me see. Enggak, because karena dia ini agak hands on kan. Berarti kan karena dia agak hands on, dia using this framework gitu kan, yang mana spesifik ke itunya gitu. Misalkan ini interp plot ini or whatever that is kan, classification interpreter gitu. Jadi kayaknya this high level layer tuh bener-bener apa ya, tinggal pakai aja gitu. Oh, mana lihat. Sebentar. Bukan tinggal pakai aja-nya sih yang I'm concerned. I'm concerned about ya tadi itu karena API-nya tidak ini. Mungkin buka notebook-nya Mas, karena notebook-nya bisa ada ya? Sudah ada di GitHub juga sih. Buka notebook-nya yang sudah ada code-nya gitu. Ini kayaknya I don't know, is it harus itu kayak harus setup dulu apa enggak ya? I think there is a setup first, but I don't know whether GitHub aja sih harusnya. Belum aja repo-nya. I think. Let me see. Atau dia malah langsung Google Colab, jangan-jangan. Kayaknya udah langsung Google Colab deh. Nggak ada direct link ke notebook yang bisa langsung dibuka ya. Kayaknya I have not find one. I might miss it, so we'll see. Colab aja tuh. Mana Colab? Colab. Oh no, not this one. Colab, right? Colab.fast AI. Okay, here. Accessing Colab. Alright. First all sign up Google account. Nah, iya itu tuh lebih cepat itu. Okay, let's take a look. Mas. Colab GitHub. Colab become thanks to your company's generosity ya, kedermawanannya Google menyediakan infrastruktur machine learning gratis di ya, Google Colab. Ini kan Jupyter kan? Ini kan dari Jupyter sebenarnya. Betul. Tapi infranya kan yang nggak gratis kan infra Mas. Jadi kalau digratiskan kan berarti sebuah kedermawanan dari Google. Yeah. Wait, let me see. So which one should I pick? All courses, click the one that's not using. Okay, I guess. Wait, which one is this? Simple one. I think it's this one, I guess. Let me see. Talk lesson 1 export. Itu tutorial pakai notebook. Kita langsung aja ke yang lessonnya. Lesson 1 aja, patch tuh. Patch itu kan ini. Yang image classification, dog or cat itu kayaknya kan. Mencoba predict atau klasifikasi gambar. Mari kita coba ini. Asu apa kucing. What's your pet? Oke. Nah, coba Mas, ini secara code apa iya ada concern tentang nggak standar gitu itu. Image file. Tiba-tiba zoom Anda. Tiba-tiba screen-nya zoom memang ya? Screen-nya zoom? Atau saya aja nih, jangan saya doang. Oh, saya doang. Di zoom jadi gede. Kepencet. Enggak, saya kepencet. Saya yang kepencet.
Import star. Oh, import error rate. Oke. Okay. Oh, wait, why should I do the help? Oke, saya jalankan. Mungkin nggak usah dijalankan kali ya, kita aja bisa go through aja. Iya, go through code-nya aja kan udah jadi contohnya itu. Iya. Okay, I guess this is just input data, I think. So, ResNet. Ya kayak gini kan, ini CNN Learner. I don't know what this is, but wait, I don't know where they get. Learner. I don't know where they get the model from. I think the model is already there or something. Is that right? Gimana? Oh itu CNN Learner itu ya? Terus model ResNet, I don't know. Is it the model already there? So okay, I guess that's what works. So we have all of this. The model udah dibikin kan, sequential, conf to d bench. CNN Learner itu convoluted neural network. Oke, dilihat di importnya aja deh Mas. Yang dia import apa aja tuh di atas? Import itu Fast AI. Oh something. iya ya, dia langsung import ya. Berarti benar juga ya. Itu udah package-nya Fast AI ya. Iya, iya sih benar. Jadi maksudnya I think in this case we probably do not interact with PyTorch as much gitu. Oke, paham. Ya, I think nanti saya coba cek lagi deh, apakah itu beneran custom dari Fast AI ataukah PyTorch. Oke, sip. Kalau gitu paham. Oke, kita cari lagi Mas. Kalau gitu kita cari lagi courses yang lain. I think something like this is perfect, except that kalau ini pakai framework yang standar gitu, misalkan TensorFlow apa gitu, atau Keras, I think that should be fine. Kalau gitu TensorFlow aja Mas. Ya bisa. I think TensorFlow is a safe choice. I think kayaknya itu. Apalagi Anda di tim TensorFlow, jadi kan kita bisa belajar juga dari Anda kan. Oh benar juga ya. Ya bisa juga sih. Iya. Ya kayaknya itu aman gitu, kalau TensorFlow itu aman, banyak pakai. PyTorch, I can still PyTorch mungkin masih bisa gitu. Aku bilang it's not bad lah. PyTorch I think is okay. Banyak juga yang pakai jadi. Tapi di luar itu kayaknya kalau di luar itu kayaknya kurang bijaksana gitu kayaknya. Siap. Memang SMA 5 bijaksana. Iya, harus bijaksana. Yang lain apa ya? Kalau kita mau belajar machine learning pakai TensorFlow paling gampang ya mungkin TensorFlow tutorial gitu kali ya. Oke. Cuma aku nggak tahu yang bagus yang mana. Anda harusnya udah selesai dong, harus sudah ngerjain semua dong harusnya. Harusnya ada di tim TensorFlow. Ya. Atau enggak ya? Karena ada infra jadi enggak. Iya, karena aku harus di bawah sih. Iya, aku malah mungkin nggak ngerti ininya atasnya. Kita bisa cari TensorFlow to quick start for beginner, I guess. Coba kita lihat itu .org soalnya, jadi kayaknya resmi. Iya. Tapi dia pakai Keras. I think another discussion yang diskusi lainnya itu mungkin mau pakai Keras atau tidak pakai Keras gitu, atau pakai. Ya. Ya, soalnya kayak gini misalnya ya. Kalau dia langsung pakai gini kan, kalau pakai Keras kan langsung kayak begini. Kita bikin neural network-nya. Nanti dia tinggal pakai compile and fit gitu. Mana betul. Tinggal compile and fit udah gitu aja. Betul. Apakah ini bijaksana apa enggak gitu? Aku nggak tahu. Mungkin kalau ini one option, at least this is another one option. Ya kan? Opsi lain adalah kita lebih ke bawah lagi ininya. Jadi pakai TensorFlow biasa. Pakai TF dot doang ya. Ya, pakai TensorFlow biasa, nggak pakai Keras. Nah, itu ada nggak yang kayak gitu? Mestinya ada sih tapi di situ. Ini mungkin karena for beginners ya. Jadi dia nggak, ya dia kasih yang paling gampangnya gimana. Agak-agak kayak Fast.ai kan. Bener ya. Apakah mungkin begitu mungkin yang baik ya? Kemarin yang aku cari apa kemarin itu? Machine learning. Saya setuju sih Mas. Jadi problem kalau terlalu encapsulated, udah terlalu tinggal pakai gitu. Jadi kayak itu jadi problem karena orang jadi bingung lah. Terus apa maknanya
apa maknanya CNN apa tadi CNN underscore apa tadi itu kan. Terus apa maknanya Keras model itu apa? Itu kan mengasumsikan bahwa penggunanya sudah paham apa perbedaan antara pilihan-pilihan model yang bisa dipakai, terus bagaimana tiap hyperparameter dari setiap model itu akan berguna gitu. Jadi kan ya repot juga ya, jadi nggak asik gitu. Nggak asik ya. Jadi kayak bukan belajar machine learning ya, itu belajar memakai Keras. Betul, belajar memakai Keras, belajar menjadi script kiddis. Belajar ya salah sih. Oke, berarti harus diturunin lagi. Turunin lagi, setuju. Cuman nggak boleh bablas sampai turun ke bawah sampai Yasir Abu Mustafa. Itu juga nggak ada kodenya kan? Yasir Abu Mustafa kan dia cuma kayak ada di lecture kesekian ada. Jadi dia mulai dari ini dulu, teori dulu, tapi habis itu ada praktis juga. Oke, coba ini kita lihat. Learn TensorFlow and Deep Learning without a PhD. Ini kita lihat. Ini my concern about this itu adalah mereka kayaknya slide-nya itu sangat sparse ya. Jadi harus ikut videonya gitu. Jadi slide-nya itu kayaknya nggak self-explanatory. But we'll see. Ini katanya MNIST kan. Ya, ini juga ada teorinya juga. Tapi kan gini kan kalau orang ini kan harus nggak self-explanatory kan, harus ikut videonya gitu. Itu ada tuh, if you have 1 hour, watch the presentation while following the slide deck. Bener. Atau bisa self-paced tuh. Tapi nggak bisa do the slide deck without watching the presentation, tuh nggak bisa. Oh, Anda udah nyoba? Oke. Ya ini, soalnya kayak begini nih kan, ini kan kayak like, I don't know, it is not self-explanatory gitu. Next. Ini kan baru slide pertama, Mas. Tapi kayaknya kalau baca videonya kayaknya dalam deh ini yang dibahas di sini. Ya kayak gini kan kita belajar softmax, terus belajar matmel. Ya kan, jadi kayak slide-nya ini oke kayaknya nih, Mas. Iya, kayaknya oke, tapi aku nggak tahu apakah slide-nya tuh bisa self-explanatory gitu. Kayaknya kita harus lihat video dulu. Terus, I think maybe that works. So kita lihat videonya, terus kita understand. Nanti ketika kita go through the slide, kita bisa mengerti kan. Jadi kita tinggal kayak. Betul. Ya. Dan kita bahas. Jadi kita rekam pembahasan kita gitu. Ibaratnya kayak audiens nggak perlu nonton videonya lagi. Kita tonton buat mereka, terutama yang berbahasa Indonesia kan. Nah, terus kita jelasinnya. Kita kayak menggantikan video itu, tapi mungkin dengan konteks bahasa Indonesia dan dengan pace atau kecepatan yang sesuai dengan audiens gitu. Ya, masuk akal. Dengan background San Francisco. Gitu. Backgroundnya San Francisco. Aduh, padahal sayanya di Singapura. Yang di San Francisco siapa? Yang di Singapura siapa? Ya, kayak gini kan, kita kan ini kan lebih agak lower level. Jadi kita tahu gitu. Jadi, ada softmax, terus di reduce sum, terus di mean, apa gitu kan. Iya, betul. Terus ada optimizernya sih kayak gini, tapi I think, nggak tahu, mungkin nggak apa-apa sih kayaknya. Detail optimizernya mungkin kita nggak tahu, tapi kayaknya nggak apa-apa. Ya, kalau optimizer sih, mungkin yang perlu dibahas itu optimizer itu apa? Kenapa kita perlu optimizer? Ya, benar. Nah, ini kan kelihatan kan, training loop-nya kelihatan di sini kan. Kalau machine learning nggak kelihatan training loop tuh kayaknya kok aneh gitu. Jadi tinggal compile terus fit gitu, nggak ada training loop-nya tuh kayaknya kok kurang ini. Kurang gimana ya? Kurang ya kayak terlalu high level gitu. Ya kayak gini kan kita tahu, ini ambil datanya di sini ya kan? Ya. Ya, ini kayaknya oke. I think this is one option. Ini nggak pakai Keras kan? Mungkin yang lain aku nggak tahu. Mungkin yang lain, ya coba, ya mungkin kita sambil cari yang lain. Ya, this one looks good to me. Yeah, I don't know, we'll see. LCTM. Ya, belajar Relu. Ya, I think it also looks good to me. Ini kayaknya oke ini, Yoi ini. Ya, oke, ya looks good. Ya, terus slide-nya lumayan. Tadi kayaknya aku salah lihat apa gitu. Slide-nya kayaknya, ya.
Cuman ini dia approach-nya end-to-end problem nggak ya? Dia tadi kan mau nge-solve itu kan, bukannya mau nge-solve MNIST ya tadi. Oh, image ya? Okay. Iya. Tapi nggak tahu juga ya. Itu yang bikin tadi. Ya, kayaknya iya deh. Kayaknya ini the whole slide is talking about, ngomong tentang MNIST ini deh kayaknya. Oke. Okay. Terus kayak dia nyoba beberapa network yang berbeza gitu. Ya kan? Berbeza. Iya. Iya, ya kayaknya cukup bagus. Oke, jadi ini pilihan satu lagi, ya kan? Jadi yang keras kayaknya kurang oke kayaknya kalau menurutku. Kayaknya lebih asik yang agak dalam begini, tapi tidak. Maksudnya gimana ya? Setuju. Iya. Ya bukan script kiddis lah. Kita nggak mau mengajak orang-orang menjadi script kiddis. Iya. Dan juga mereka ya, jadi ada kodenya juga, ada machine learning-nya karena kodenya itu low level enough, jadi kita tahu ada detailnya gimana machine learning-nya. Tapi juga nggak cuma machine learning doang tanpa ada kodenya gitu. Betul. Walaupun toh pada akhirnya kalau teman-teman kita ini yang mengikuti kita belajar bersama ini pada akhirnya bisa melakukan machine learning kayaknya in real life, in real work juga makanya Keras juga yang gampang-gampang biar cepet kan. Karena udah paham under the hood-nya apa kan. Iya. Soalnya kan Keras kan at the end of the day kan mereka dibangun dari API seperti ini gitu. Jadi kan betul. Iya. Dan juga enaknya kalau kita ambil di tengah kayak gini, nanti kawan-kawan bisa milih mau ke bawah atau mau ke atas gitu, mau lebih deep ke machine learning-nya atau mau lebih up ke tahu aplikasinya. Kenapa kok ini bisa, ya kayak misalnya optimization tadi gitu kan, kenapa kok pakai optimization yang ini, kenapa nggak pakai yang lain, terus kenapa kita perlu kayak gitu ya. Ya. Ya, maksudnya bisa lebih detail ke research-nya, lebih ke teorinya, atau kalau mau lebih ke praktikalnya juga bisa gitu. Ya oke, ini salah satu pilihan. Ya mungkin cari lagi gitu ya, kita sambil cari. Cari lagi. Bisa dibahas gitu ya, gimana ya? Coba Mas, cari lagi Mas, opsi lain Mas. Tadi cari apa tadi? Saya sudah nyampe rumah, tapi udah terlanjur recording di sini, jadi saya lanjut aja pakai HP ya. Dan flow tutorial apa ya bilangnya ya? Without Keras. Oh ada nih without Keras ya. Nah ini ada nih becominghuman.ai. Becominghuman.ai. Oh ada juga custom training. Reddit biasanya bagus-bagus Mas, Reddit ya. Coba kita lihat yang becoming human ini. Ya ini kayaknya juga lumayan, ini kan lumayan. Kayaknya ini terlalu sparse ya, kayaknya assuming a lot of background kayaknya. Yang ini, yang becoming human ini. Let me see. Level API, pipeline. Oke, saya pindah ke komputer. Ya, ini kayaknya terlalu apa ya, kurang detail ya. TensorFlow 2.0 without Keras. Ya, ya. Bisa dengar saya lancar ya? Sip. Oke, mantap. Kita pindah ke komputer nih. Tetap dengan San Francisco. Background-nya tetap San Francisco dong. Ini kayaknya tentang TensorFlow ini, bukan tentang machine learning. Memakai TensorFlow. Kalau yang ini. Apa itu? mlfromscratch.com ya?
Ini yang dari Reddit tadi, ini linknya dari Reddit. Machine learning from scratch. Ya, ini kayaknya menjelaskan itunya TensorFlow ini, kayak menjelaskan API-nya TensorFlow. Ya, kayaknya bukan ini kayaknya. Ini kayaknya orang yang sudah ngerti TensorFlow tapi mau pindah ke TensorFlow 2.0 kayaknya. Ya, kayaknya bukan ini. Yang ini tadi. Ya. Kenapa? Ya, saya coba sambil cari-cari juga nih. Ya. TensorFlow without keras tadi ya Google keywordnya. Becoming human custom training. Ini keras ini tentang keras. Quora, should I use TensorFlow directly or as keras backend? TensorFlow for real life problem, Pak ya, saya Google gitu. TensorFlow for real life problem. Case studies and mentions. TensorFlow applying learn introduction. Ini satu lagi ini. Mungkin kalau keras pakai custom training loop mungkin juga nggak apa-apa mungkin kali ya. Gitu ya. Ini terlalu high level yang ini. Ini kayaknya gini doang. Jadi kayak apa? Eliminate nanggung sih Mas. Kan Tanggung keras ya. Higher level abstraction kan. Benar. Ya mending kita TensorFlow aja levelnya. Boleh ya. Maksudnya itu juga it's not uncommon gitu. People pakai keras dengan custom training loop itu cukup common. Iya. Jadi keras tuh bikin modelnya doang. Jadi dia bikin modelnya pakai keras, tapi the actual training step itu Python gitu. TensorFlow biasa. Tapi nggak apa-apa, it's fine. TensorFlow biasa juga nggak apa-apa. Kayaknya gimana ya? Mungkin salah keywordnya, mungkin salah ini. Ini saya di tensorflow.org yang learnml. Coba saya kasih di chat. Chatnya mana tadi? Nah, ada yang Anda lihat tadi kayaknya Basics of Machine Learning with TensorFlow bukan ya? Gimana ya? Sebentar. Kayak itu. Tadi chatnya mana nih? Gimana cara mengeluarkan chatnya? First time Zoom user. Biasanya pakai Zoom itu Latisha. Buat sekolah online. Sekolah sama kursus. Oh ini dia. Learn ML. Master your path. Oh, oke. Nah itu ada dua kan, yang kayaknya masuk akal. Ini kok ada kadalnya ini kenapa ini? Itu buku yang cukup populer juga sih itu kalau mau lihat itu. Aku punya yang sebelah kanan ini, yang Goodfellow, Yoshua Benjo. Iya, saya juga punya itu. Ini dia theoretical sih aspeknya. Betul, theoretical. Tapi bagus banget, very enjoyable. Iya. Love it so much. Jadi kelihatan ya, saya ini biasnya ke theoretical ya. Anda biasnya ke hajar hands on. Ya oke, jadi kita ketemu di tengah nih Mas. Ketemu di tengah, benar. Benar. Tengah ini. Mana ini? Sebentar. Mat konsep. Oh ini banyak sebenarnya yang bisa dilihat ini di sini. Apa ini aja Mas, yang itu tadi Mas, yang hands-on machine learning with scikit-learn, keras, and TensorFlow yang bukunya Aurelien Geron. Ini nih. Di Singapura orangnya, if I'm not mistaken. Oh seriously? Kalau nggak salah dia di Singapura dia lokasinya dia. Kita lihat ya.
explore hands-on machine learning. Oke. Soalnya sempat mau diajakin ngajar di kantor tuh kan dia di sini. Oh, dia udah balik ke Auckland. Mana sih? Oke, Mana? sekarang di Auckland. Mulai awal tahun ini dia di Auckland, baru banget. Auckland sini? Di San Francisco sini? Auckland sini, California? Auckland? Oh, itu Auckland ya? Oh, nah, ini Auckland. Oh, New Zealand. New Zealand, yes. I see. Asik kan New Zealand ya? Sama domba-domba. Sama ini Hobbits. Coba kita lihat isinya. Ya ini kayaknya dia ada notebooks nggak ya? Dia kasih notebooks nggak? MNIST, ini belajar MNIST kan? Stochastic Support Vector Machine, Decision Tree. Notebooks. Ini, jadi dia the first set of chapter itu teorinya, the second part itu ini. Bagian kedua apa? Pakai Keras. Oh ya, dia ngajarin Keras di sini. Jadi dia kayak mau dua-duanya gitu. Jadi pertama belajar teorinya, terus belajar ininya. Iya, dia pasang di GitHub Pak Mas, open itu. Iya. Notebooknya. Mau coba lihat nggak notebooks-nya? Ya, ini kayak bisa dilihat nih. Kita lihat nih, processing square. Notebooks-nya jangan-jangan juga ada di Colab nih. Jangan-jangan nih. We'll see. Namanya apa? Kita search aja Google aja nih. Hands-on machine learning. Apa namanya? Colab. Ada Colabnya nggak? Ini Jupyter ini kali ya. Ini kayaknya. Ya itu, cuma bisa langsung di clone nggak ya? Bisa sih ya. Di Colab langsung bisa di clone aja toh. Actually. Ya. Harus load dulu gitu, tinggal di mungkin Colab bisa buka dari GitHub kali ya? Betul, bisa. Anda coba ke Colab terus. Ini ya apa? Hanson ML2 coba. Bisa. Mana deh? Colab saya itu di mana? Oh ini. Itu langsung bisa run in Colab juga tuh udah ada. Hah? Mana? Itu tadi di GitHub-nya ada. Oh ya. Emang. Ini berarti kita berterima kasih kepada Google dan Microsoft ya. Microsoft udah GitHub kan udah acquired. Ya, kalau Jupyter punya siapa? Jupyter ya? Jupyter kayaknya open deh. Masa Jupyter ini kan Colab ini kan cuma hosted Jupyter aja sebenarnya. Iya, betul. Jupyter as a service. Jupyter as a service. Oke, kita lihat nih. Matplotlib, PLT, NumPy, Oke, MNIST. Kita lihat nih, MNIST Shape. Cuma ini nggak spesifik TensorFlow sih, kayaknya dia lebih ke Python. TensorFlow dipakai di akhir-akhir getotnya. Loh, pakai mestinya kan? Dia gimana nge-trainnya kalau nggak pakai TensorFlow? Ya kalau yang masih basic ya pakai punya Python aja. Scikit-learn, sklearn tuh kan, ya kan? Pakai sklearn. Oh nggak pernah pakai ini malah. Nah, asik. Akhirnya ada yang Mas Alrom nggak pernah pakai. Mau ini aja Mas. Ini lebih ke bawah lagi Mas. Jadi TensorFlow itu juga sudah encapsulate kan sebetulnya kan. TensorFlow itu TensorFlow itu Scikit-learn. Ini apaan ini Scikit-learn nih? Ini punya dia sendiri ya? Enggak, Scikit-learn punyanya Python. Oh, interesting. Yang paling terkenal sih. Ya. Tapi ini machine learning bukan deep learning ya. Bukan deep learning gitu. Ini machine learning. Machine learning yang bukan deep learning. Makanya linear regression gitu ya. Linear model dulu kan, terus. Oh, oke. Nah, gitu. I see. Oke. Ini sebenarnya lebih ke bawah lagi, Mas. Lebih ke ya bahkan it's not even deep learning kan. Tapi bukan deep learning jadi. Ya, benar. Benar. Jadi tergantung kita fokusnya mau deep learning atau machine learning in general. Ya. Ya, kalau tujuannya ini sembari untuk mengajak anak-anak muda Indonesia belajar bersama sih, mungkin lebih baik ke lebih basic ya Mas ya. Di machine learning dulu gitu, basicnya dulu. Machine learning dulu, belajar machine learning.
nggak lompat ke deep learning. Nggak lompat ke deep learning. Right. Ini tergantung juga sih, soalnya kan machine learning banyak kan pakai kan deep learning yang lagi hot. Yang lagi hot ya, betul. Karena ya itu sih, makanya kalimatnya hot sih. Cuman real life problem, Mas. Real life problem, I think linear regression still solve probably 80-90% of real life problem, Mas. Oh gitu ya. Ya kalau deep learning itu ini kan apa namanya? Datanya harus lebih banyak kan. Kalau datanya banyak mungkin bisa di deep learning. Bukan soal data saja, tapi lebih ke domain problemnya kan. Jadi kalau datanya itu unstructured kayak image, gambar, video, suara. Jadi bukan structured data yang angka jelas atau ada variabel-variabel dengan nilai-nilai terutama angka ya, numerik, variabel yang jelas gitu. Ya kalau gambar kan berarti ada konsep representation learning dulu gitu kan. Bahkan untuk gimana merepresentasi sebuah gambar menjadi kumpulan data yang terstruktur itu perlu learning dulu gitu. Itulah kenapa disebut learning kan begitu, Mas. Jadi nggak bisa langsung gitu ya, nggak ada itunya. Sementara kalau machine learning kan nggak ada hidden layer, nggak perlu representation learning gitu. Langsung aja, learningnya cuma satu, jadi representation datanya jelas, angka-angkanya jelas, terus langsung learn prediction-nya apa. Gitu. Langsung bikin garis gitu kan, yang sebelah sini, sebelah sana. Ya, kalau linear garis, kalau linear model garis, kalau ya. Dan juga mungkin nggak, kalau solusinya itu bisa linear, mungkin linear regression bener gitu. Tapi kalau yang deep learning solusinya kan tidak harus linear. Nah, kapan solusinya linear, kapan tidak linear, itu perlu belajar dari Profesor Yasir Abu Mustafa. Oh gitu ya? Iya. Itulah kenapa itu juga suatu referensi belajar yang bagus juga. Benar. Okay, I think we just need to decide. Sekarang mesti diputuskan aja mau mulai dari basic sampai atau fundamental teori sampai ke tinggal pakai aplikasi itu kita mau di tengah-tengahnya di sebelah mana gitu. Nah, kalau di tengah-tengahnya di TensorFlow berarti kita masih bicara deep learning. Bahkan tidak geser ke bawah lagi yaitu machine learning gitu. Yaitu machine learning yang bukan deep learning gitu ya. Machine learning yang bukan deep learning gitu kan. Benar. Nah, kita mungkin memutuskan antara dua ini kali ya. I think deep learning atau bukan deep learning gitu ya? Iya, betul. Apakah machine learning dulu atau langsung lompat aja nih ke deep learning? Benar. Kalau Anda sendiri udah merasa cukup ya machine learning? Maksudnya Anda sendiri kalau kita belajar bersama nih gitu. Anda sendiri nggak perlu ngulang machine learning lagi ya? Udah lupa kayaknya machine learning. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Sekarang lupa. Repot ini, dulu nggak bisa, sekarang lupa. Aduh, juga Anda dari zaman kuliah itu nggak hilang-hilang, Mas. Dari zaman SMA ya? Dari zaman SMA ya. Ya, maksudnya ya udah banyak yang lupa sih pasti yang masalah gini ini. Coba kita lihat. Jadi tadi belajar apa jadi? Tadi bukunya tadi belajar machine learning apa misalnya yang diajarkan kalau yang bukan deep learning di sini? Ya, yang simple kan, regression, classification, linear regression. Yang datanya bukan unstructured. Linear regression nih, gradient descent. Linear model, logistic regression, SVM. Aduh, ini zaman dulu SVM. Iya, SVM masih kepakai. Iya, benar. Iya, ini general machine learning sih, benar. Unsupervised learning. Ya, ini baru neural network. Oke. Betul, baru masuk ke neural network. Nah, disitulah baru TensorFlow jadi relevan kan. Benar. Iya, ini bagus nih Mas. Mau ngikutin ini aja nggak? Saya punya bukunya nggak ya? Kayaknya. Bukunya aku nggak punya sih. Ya bisa beli dulu sih. Bisa beli online sih. Iya, bisa beli online. Ya, benar juga ini. Kalau mungkin we pick couple of, kita pilih beberapa model yang bukan deep learning,
Jadi maksudnya kan modelnya banyak kan. Salah satunya adalah deep learning, salah satunya adalah yang lain gitu kan. Jadi mungkin kita nyoba misalnya ini. Misalnya bab 4 ini, training model ya kan. Ini kita coba ini, terus mungkin SVM kita skip, kita terus deep learning aja gitu. Jadi maksudnya kita campur gitu. Tapi bisa dimulai dari yang gampang dulu, misalkan linear regression gitu misalnya. Iya, iya. Iya, iya, betul. Ya, soalnya yang lain nggak tahu, kayak SVM gitu emang masih dipakai ya? Iya, saya mau jawab susah juga. Ya, SVM masih dipakai di interview, Mas. Oh, kalau kayak linear regression ya, linear regression, gradient descent, logistic regression, I think ini masih yang standar kan, kayak yang the basic model kan, kayaknya masih common. 80% of real life problem kayaknya pakai linear dan logistik. Ya, kalau SVM nggak tahu sih, aku I'm not so sure gitu. Sekali, tapi beberapa problem domain memang SVM yang paling baik sih. Iya. Makanya kepakainya di interview, Mas. Pakainya di interview. Pakainya di interview. Bener-bener. Sama kayak itu kan balancing binary tree gitu. Kepakainya di interview. Itu aku suruh jawab nggak bisa itu balance, gimana bikin balance binary tree? Waduh. Oh, bisa lolos masuk Google, Mas, tapi bisa. Iya. Waktu interview bisa jawab. Waktu itu bisa nggak jawab. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Iya. Kalau itu masih mending, itu dulu bisa, sekarang lupa. Oke, dulu bisa, sekarang lupa. Ya oke, bisa coba ini. Kita coba mungkin mulai ini kali ya. Linear regression kali ya. Atau mau mulai dari awal gitu, mulai dari awal ini. Terserah, nanti dilihat-lihat aja bukunya, Mas. Sesi berikutnya kita besok, ya, kita putuskan mau mulai dari yang mana. Iya. Oke, jadi gimana how to start ini? Kita berarti bukunya beli dulu berarti ya? Masalahnya tuh ini sih, Amazonnya sekarang kalau kirim itu lambat gara-gara kena COVID ini, bisa 3-4 hari gitu kirimnya. Oh, PDF aja toh? Oh, kalau nggak megang buku itu kayaknya nggak asik gitu. Oh, oke. Sama berarti kita. Iya. Saya bisa pinjam di library ini kayaknya. Bisa pinjam di perpustakaan Singapura ini. Ada ini. Oh, ada ya? Oke. Ya, oke. Kita bisa mulai. Jadi, jangan-jangan saya udah beli PDF-nya dulu. Kelupaan. Benar-benar. Kalau ada PDF-nya ya bisa langsung aja berarti. Kalau ada PDF-nya bisa langsung, kalau nggak ada ya kita tunggu aja bukunya gitu ya. Atau selama itu we can do something else gitu misalnya. Ya. Let me see. Sebetulnya tanpa buku juga langsung masuk ke ininya toh, repo-nya ini di collab kan udah cukup sebetulnya ya. Jadi langsung notebooks-nya aja gitu. Ya, tapi kalau gitu kita, soalnya notebook-nya itu kan at the end kan, ini kan bukan, itu kan baru di sini kan, di mana? Notebook-nya itu dari awal udah ada, Mas. Hah? Masa sih? Nah, coba ke GitHub repo deh, atau di collab tadi. Enggak, pasti kan mention it, harus disebutkan di sini kan. Oh, mungkin exercise ini kali ya. Mungkin exercise ini mungkin. Oh, ya ini cuman code snippets yang dipakai di bukunya sih ya, betul. Jadi masih tetap perlu bukunya. So, misalnya kayak gini kan. Ini kan collab tadi kan, classification kan? Ya. Mungkin ya bisa juga ya. Ini kan ini kan udah jalan sebenarnya kan. Mungkin untuk video kita jadi cukup dengan run through notebooks-nya sih. Cuman buat kita belajar tetap perlu baca bukunya ya. Nggak, maksudnya ini notebook-nya ini apakah di bukunya dibahas itu atau gimana ya? Iya. Jadi itu code snippet yang dipakai di bukunya. Coba ini deh, pakai free trial itu, Mas. Tadi di O'Reilly kan ada free trial. Free trial aja coba. Free trial O'Reilly. Free trial. Saya udah nggak bisa free trial lagi karena dulu udah pernah free trial. Anda kalau belum pernah kan habis. Oh mantap, no credit card required. Ini email Anda kebuka publik nggak apa-apa nih ya? Oh nggak apa-apa emang. Tiba-tiba ada secret admirer. Oh, passwordnya kelihatan nih. Ada R-nya sekarang ya? Kenapa? Passwordnya kelihatan ya. Ya diketik aja lah, Mas.
Passwordnya kelihatan parah nih. Diketik aja lah. Must have number of special character. Email Anda ada R-nya sekarang, Mas? Hah? Oh enggak, ini ya ada dua lain, email satunya. Oh iya. Preset an option. Dari teman dong. Enggak ada, search engine. Social media. Friend, ada friend. Ya. Tadi passwordnya apa ya? Nah, oh, itu ada di sini. Oh, bisa ini berarti bisa langsung mulai ini. Langsung aja. Tadi kita cari apa tadi? Lupa aku. Search pakai nama orangnya aja, Aurelian Giron. Siapa? Giron? Oh, ini dia. Aurelian Giron. Nah, sip toh? Sip. Oke, kita coba. Oke lah. Ini aku harus off dulu nih udah jam 10 soalnya nih. Betul. Kita lanjutkan besok berarti. Kita offline discuss saja. Kita mau mulai dari mana? Mulai dari sini apa dari situ? Oke. Sip. Oke. Yuk. Goodbye audience. Selamat belajar. Sip. Ya dari luar angkasa mau off dulu ya. Yuk, assalamualaikum.